Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Syarial Istan. Tentunya kita kembali membahas soal-soal matematika. Namun untuk kali ini, kesempatan ini kita akan belajar tentang materi pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan ini dipelajari di kelas 10 SMA ya. Pelajari kelas 10 SMA. Jadi adik-adik yang berada di kelas 10 SMA atau maupun adik-adik yang masih di SMP untuk pelajarinya ini bisa dipelajari. Nah, terkait masalah pertidaksamaannya. Pertidaksamaan lawannya itu persamaan. Jadi sebelum belajar tentang pertidaksamaan, kita harus tahu materi sebutnya tentang persamaan. Nah, kalau matematika kalau persamaan itu biasanya menggunakan tanda simbol seperti ini, sama. Tanda sama dengan ya. Itu namanya persamaan. Tapi kalau dalam pertidaksamaan ada beberapa tanda yang kita gunakan. Tapi bukan dari ini ya. Nah, ingat kan kebersamaan kan ada dua ini dengan ini. Suku yang ruas sebelah kiri dengan sebelah kanan itu sama, namanya persamaan. Nah, kalau pertidaksamaan ada 4 tanda yang biasa kita pakai. Nah, ini namanya lebih dari. Kalau ini kurang dari. Nah, biasa juga seperti ini. Nah, ini namanya lebih dari atau sama. Lebih dari atau sama dengan ya, atau sama dengan. Kebalikannya ini ini kurang dari. Nah, kalau ini tadi lebih dari, berarti kalau dia ke kurang dari atau sama dengan. Kurang dari atau sama dengan biasa ya. Nah, jadi ini yang perlu kalian ketahui, tanda-tanda. Ada 4 tanda pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan itu banyak jenisnya. Ada pertidaksamaan linear. Ingat, linear artinya garis lurus ya. Linear itu ada pertidaksamaan linear 1 variabel, ada 2 variabel, ada pertidaksamaan kuadrat. Kuadrat artinya berpangkat 2 ya. Ada pertidaksamaan nilai mutlak, ada pertidaksamaan logaritma, trigonometri ya. Tapi yang kita pelajari di sini pertidaksamaan secara umum yang akan bahas saya nantinya. Tapi ini dulu pengantar tentang pertidaksamaan secara umum, yaitu pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat untuk kali ini. Nah, jadi ini tanda-tanda tanda yang harus adik-adik ketahui dalam pertidaksamaan. Nah, bagaimana? Sudah bisa bedakan antara pertidaksamaan dengan persamaannya. Nah, sekarang kita lanjut ke, sebelum masuk di contohnya, ada yang harus kalian ketahui, yaitu bagaimana sifat-sifat pertidaksamaan. Seperti di eksponen, logaritma, pelajaran sebelumnya yang pernah saya jelaskan. Berarti ini juga ada sifat-sifatnya pertidaksamaan. Dan materi dasarnya juga ini tentang garis bilangannya, bagaimana kalau himpunan penyelesaiannya seperti ini misalnya. Nah, nanti saya contohkan. Nah, jadi yang pertama kita masuk di sifat-sifat pertidaksamaan. Oke, sementara saya pause dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk di sifat-sifat pertidaksamaan. Nah, nanti saya tampilkan deskripsinya, gambar di samping ya, tentang pertidaksamaan. Nah, bagaimana sifat-sifat pertidaksamaan ya? Pernah teman-teman atau adik-adik ya belajar ya, saya kasih di sini pertidaksamaan. Biasanya bunyinya ini, tanda pertidaksamaan akan berubah, tidak akan berubah jika ditambahkan dua bilangan, jika kedua ruas itu ditambahkan dengan bilangan yang sama. Maksudnya ini. Nah, yang pertama ya. Jadi tanda pertidaksamaan tidak akan berubah, tidak mengalami perubahan kalau kita tambahkan atau kurangi bilangan yang sama. Misalnya, jika A-nya lebih dari
kurang dari B, dan kita mau tambahkan satu bilangan yang sama atau mau kurangi bilangan yang sama, tandanya ini tidak mengalami perubahan ya. Tandanya tidak mengalami. Contohnya, nah, ada C ya. A ditambah C kurang dari B tambah C, atau A dikurang C kurang dari B dikurang C. Kita masuk di contohnya ini ya, contohnya. Nah, kita ambil A dikurang B ya. Berarti kita ambil contoh 2 dikurang dari 3. Nah, kalau kedua ruas ini kita mau kurangkan dengan bilangan yang sama atau mau tambahkan bilangan yang sama, maka tandanya ini tidak mengalami perubahan. Nah, contoh, ambil C-nya adalah 1 ya. Berarti kita kurangi 2 dikurang 1 akan lebih kecil atau lebih kurang dari 3 dikurang 1. Ini 2 dikurang 1, 1. Tetap kurang dari 2. Tandanya ini tidak mengalami perubahan. Itu maksudnya. Begitupun kalau kita jumlahkan dengan bilangan yang sama. Kedua ruas ini kita jumlahkan dengan bilangan yang sama, maka tandanya ini tidak mengalami perubahan. Mengalami perubahan maksudnya dia kan di sini kurang dari. Berarti dia kalau mengalami perubahan berarti bisa jadi lebih dari. Itu maksudnya. Oke. Nah, sekarang sifat yang kedua. Ini ada dua ruas, artinya ini tidak akan mengalami perubahan tanda jika kita mengalihkan bilangan atau membagi bilangan positif. Anggaplah C itu bilangan yang positif, bilangan yang ketiga maksudnya. Ini bilangan pertama, bilangan kedua, kemudian bilangan ketiga. Nah, C ini bilangan positif. Nah, kita ambil jika A dikurang B dan ada C bilangan positif, kalau kita kalikan kedua ruas ini, maka tandanya tidak akan mengalami perubahan. Begitupun kalau kita bagi dengan bilangan yang sama, pertidaksamaan ini tidak akan mengalami perubahan tanda. Contohnya ya, contoh, nah, kita ambil tadi, ambil contoh lain, 4 kurang dari 6 misalnya. Nah, sekarang kita mau kalikan dengan bilangan positif. Kedua ruasnya kita mau kalikan bilangan positif, maka menjadi, nah, anggaplah C-nya adalah 3. Berarti 4 dikali 3 pasti kurang dari 6 kali 3. Nah, 12 kurang dari 18 ya. Berarti tandanya tetap kurang, tidak mengalami perubahan. Itu maksudnya. Jadi ini sudah pasti ya. Nah, jadi ini harus kalian tahu. Sifat kedua. Begitupun kalau kita bagi. Kalau untuk bagi kalian bisa contoh ya. Nah, sekarang kita lanjut di sifat yang ketiga. Oke. Nah, sekarang di sifat yang ketiga. Untuk sifat yang ketiga ini, tandanya pertidaksamaan ini akan mengalami perubahan tanda. Dan jadinya kurang dari akan menjadi lebih dari. Karena jika kita mau kalikan bilang kedua ruas ini, kita mau kalikan dengan bilangan negatif, ataupun kalau kita mau bagikan dengan bilangan yang negatif. Jadi kedua ruas ini kita kalikan bilangan yang negatif. Kalau C itu adalah bilangan negatif, maka tandanya mengalami perubahan. Ini kurang menjadi lebih dari. Ini kurang dari, ini lebih dari. Contohnya ya, masuk di contohnya. Contoh, nah, awalnya kita ambil kurang dari ya. Berarti tadi 2 kurang dari 3. Berarti kita ambil C-nya itu yang bilangan negatif. C-nya itu katakanlah -1 yang paling mudah ya. Supaya kalian mudah memahami dulu. Nah, sekarang kita yang pertama yang kali. 2 dikali -1, awalnya dia kurang dari, maka kalau dikali dengan bilangan negatif menjadi lebih dari tadi ketentuannya. Contohnya, misalnya 2 kali -1 kan tetap -2. Lebih dari -3. Nah, secara rasional, kalau kita pikir -2 memang lebih besar daripada atau lebih dari -3 ya. Makanya tandanya di sini bukan kurang dari, tapi mengalami perubahan.
Karena minus 2 memang lebih besar dari atau lebih dari minus 3, itu maksudnya. Begitupun kalau kita bagi, kalau sifat perkalian berlaku, maka pembagian juga berlaku. Kalian juga bisa contohkan. Bisa ambil contoh salah satunya seperti ini. Ya. Nah sekarang untuk selanjutnya, sebelum masuk ke soal-soal, yang perlu kalian ketahui itu adalah bagaimana garis bilangan kalau kita ketahui suatu himpunan penyelesaian. Garis bilangan ada namanya biasa interval tertutup, interval terbuka, ada atau biasa di buku lain bilang selang terbuka, selang tertutup, setengah terbuka, setengah tertutup. Nanti kita bahas. Jadi kita lanjut di sifat-sifat pertidaksamaan. Oke, nah sekarang kita lanjut di garis bilangan, bagaimana menentukan himpunan penyelesaian itu atau menentukan garis bilangannya jika himpunan penyelesaian seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya saya kasih dekat-dekat ya. Ya. Supaya teman adik-adik bisa paham lebih jauh ya. Jadi dekatnya. Nah, ya ini yang harus kalian ketahui sebelum masuk di contoh soal ya. Ini yang perlu kalian. Jadi ini senjata kalian untuk bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan ya. Nah, seperti saya tampilkan di samping ya. Saya tampilkan gambarnya. Ya, kalian bisa lihat dengan jelas. Nah, apa maksudnya kalau ini ya? Garis bilangannya himpunan penyelesaiannya ini. Nah, ini kan kalau kita baca ini X lebih dari atau sama dengan A dan X-nya ini kurang dari atau sama dengan B. Nah, kalau ini himpunan penyelesaiannya, kita bisa ubah bentuk garis bilangannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Bulat hitam ini menandakan bahwa dia lebih dari atau sama dengan. Nah, bagaimana kalau dia bulat tidak terisi ya? Artinya bulat putih ya. Ini tidak terisi warna hitam. Itu artinya apa? Nilai X-nya itu mewakili nih. Nah, kurang dari. Jadi tandanya kalau dia bulat penuh atau bulat hitam di sini, bulat penuh, berarti itu tandanya lebih dari atau sama dengan, atau ada dua kemungkinan. Lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Tandanya bergantung tandanya bagaimana. Nah, kalau untuk yang pertama, artinya ini yang masuk himpunan penyelesaian. Ini ke sini, ini ke sini. Jadi himpunan penyelesaiannya berada di sini, X-nya berada di sini. Itu maksudnya. Nilai X-nya berada di antara sini. Dan A yang bulat penuh artinya apa? A-nya juga termasuk. A-nya juga termasuk. Jadi X-nya lebih dari atau sama dengan A, dan X-nya kurang dari atau sama dengan A. Itu maksudnya. Nah, kalau dia bulat penuh, bulat tidak terisi atau bulat putih ya, tidak terisi, maka itu artinya apa? Sorry. Ini artinya apa? Kurang dari atau lebih dari, tergantung tandanya. Tapi kalau dari sini, dari ini, berarti X lebih dari apa? Begini tandanya, X lebih dari. Nah, X-nya kurang dari B. Kurang dari B. Ingat, kalau kurang berarti dia tandanya ke sebelah kiri. Nah, kita lihat irisannya. Di sini irisannya. Nah, jadi di sini nilai X. Karena dia bulat penuh berarti begini. Nah, kalau dia bulat tidak terisi atau bulat putih, maka kurang dari. Karena kan ke sini, berarti kurang dari. Sama yang tadi nih. Nah, berarti lebih, X-nya lebih dari. Kemudian, atau karena dia di bulat hitam ya, saya ulang lagi, bulat hitam atau bulat penuh berarti nilainya A-nya termasuk lebih besar dari atau lebih dari atau sama dengan. Nah, ini penuh juga, berarti ke arah sini, ke kiri, berarti nilainya begini. Nah, itu maksudnya. Jadi dari garis bilangan untuk ini sampai ke bawah yang terakhir, yang saya tampilkan di situ sebenarnya tidak terisi ya, untuk yang paling bawah, tapi di situ di gambarnya terisi. Ini tidak terisi atau bulat putih. Itu artinya apa? X-nya, tanda panahnya ke sebelah kiri, maka X-nya ada di sebelah sini, nilainya ada di sebelah sini.
Berarti X kurang dari, karena tidak terisi. Bagaimana yang di atasnya? Di atasnya begini. A bulat penuh. Dan tanda panahnya ke sebelah kiri. Berarti nilainya X kurang dari atau sama dengan A. Artinya apa? Nilainya A juga termasuk, A-nya juga termasuk. Jadi sepanjang garis, kalau kita perpanjang garis ini, tidak akan putus-putus. Biar mau sampai ke ujung dunia, tidak akan sampai. Jadi nilainya semua yang ke sebelah kiri. Begitupun untuk yang keenam. Perhatikan di situ yang keenam, gariskan begini. A-nya begini. Yang tidak terisi, nilainya sepanjang sebelah kanan. Berarti nilainya dia lebih dari X lebih dari, ya. X lebih dari lebih dari, tidak bulat penuh ya. Tidak bulat penuh. X lebih dari A. Ya, begitu. Bukan dibaca X lebih kecil dari A, bukan. X kalau dari sebelah kanan dibaca menjadi X lebih dari A. Jadi sebelah kanan. X-nya lebih dari A itu, dan selalu ada ini. Ini cara bacanya X di mana himpunan X di mana X lebih dari A dan X-nya kurang dari B, dan X-nya itu adalah bilangan real. Nah, saya kira seperti itu untuk penjelasannya tentang pengantar tentang sifat-sifat pertidaksamaan. Jadi ini yang harus kalian pelajari, yang kalian kuasai sebelum kalian mengerjakan soal-soal. Jadi ini harus ini adalah senjata utama kalian, syarat mutlak yang harus kalian ketahui sebelum mengerjakan soal-soal pertidaksamaan. Nah, saya kira untuk video kali ini cukup sampai di sini. Ini hanya pengantar saya tentang pertidaksamaan. Nah, untuk video selanjutnya saya akan bawakan tentang contoh-contoh menyelesaikan pertidaksamaan seperti janji saya sebelumnya, pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Nanti saya akan kasihkan contoh satu juga tentang pertidaksamaan logaritma. Karena banyak biasa komentar logaritma susah. Nanti saya akan ajak kalian belajar tentang logaritma yang supaya lebih mudah. Apalagi masuk lagi pertidaksamaan. Oke, sampai jumpa. Untuk supaya saya lebih semangat untuk membuat video ini, silakan subscribe, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.